Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana peran tokoh-tokoh NU dalam kemerdekaan, khususnya yang selama ini dikenal itu kan peran NU hanya ketika pasca kemerdekaan, apalagi yang terkenal itu peristiwa resolusi jihad yang didengungkan oleh Hadratus Syekh Haji Asy'ari. Nah, pra kemerdekaan itu peran tokoh-tokoh NU itu seperti tidak kelihatan di permukaan, itu bagaimana? Pra kemerdekaan itu ya? Iya, pra kemerdekaan. Ya sebenarnya ini ya, jadi peran itu kan panjang itu, jadi tidak hanya pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan ya, kan jangka panjang ya. Selama ini karena itu NU dibentuk itu kan dalam perlawanan kolonial ya, membuat pendidikan sosial itu ya, mungkin sekolah, pesantren, membuat organisasi sendiri udah bentuk perlawanan gitu. Makanya itu perlawanan modern kan. Kalau dulu perlawanan murni perang ya, zaman Diponegoro, zaman Sambernyowo. Dan kalau tidak ya, perlawanan terhadap kolonial dalam perang, lebih banyak perang. Nah, di dunia modern ya, itu kan orang sadar bahwa kekuatan kolonial itu sangat sistematis, tidak mungkin dihadapi hanya dengan perang gitu. Makanya orang yang kesadaran itu, terus dia bikin organisasi, kan mulai kesadaran berorganisasi kan, kemudian ada SI, ada Budi Utomo, itu sebenarnya kan bentuk perlawanan baru terhadap kolonial gitu. Tidak lagi mengandalkan perang fisik. Nah, makanya muncul organisasi, kemudian muncul SI, Budi Utomo, Muhammadiyah, NU, terus lain-lain, itu sebenarnya bentuk perlawanan dari penjajah ya. Karena penjajahan tidak lagi sifatnya militer waktu itu, karena udah menjajah cara berpikir ya, penjajahan kebudayaan, ekonomi. Nah, caranya adalah masyarakat dicerdaskan. Nah, itu adalah perlawanan terhadap penjajahan ya. Itu salah satu tujuan berdirinya ormas semuanya itu ya melawan penjajah kan gitu. Cuma bentuknya tidak lagi mengandalkan militerisme, tapi sudah mengandalkan intelektualisme, ekonomi, dan lain-lain ya, budaya gitu ya. Nah, tapi juga ini tetap tidak mengingat di Indonesia kan ya, beliau itu. Maka seluruh pergerakan Soekarno itu ya selalu minta restu ke ya Sumasari dan juga ke yang lain ya. Termasuk ketika mau merumuskan dasar-dasar negara itu. Selalu komunikasi ya soal pada kiai-kiai. Nah, di situ NU mengutus 2 orang yang Kiai Hasyim sama Maskur untuk ikut merumuskan dasar negara. Kemudian lahirlah Pancasila itu kan. Kemudian nanti itu nanti UUD 45. Itu kan kontribusi yang sangat besar ya untuk mengisi untuk negara merdeka yang modern, punya konstitusi, punya ideologi, dan nanti punya pemerintahan. Itu udah disiapin tahun 45, mulai Mei dia Juni sampai Agustus itu kan persiapan pembentukan negara Indonesia. Jadi bentuk pemerintahan, ideologinya, bentuk pemerintahannya, bentuk negaranya itu dirumuskan situ. Nah, itu NU terlibat dalam perumusan itu, yang anggotanya kan sekitar 60 orang lebih PKI. Bahkan NU masuk kelompok inti kan, Kiai Hasyim masuk di tim 9 ya, kelompok kecil itu kan. Nanti tim inti yang bertugas untuk merumuskan Pancasila yang waktu itu masuk dalam bentuk draft ya, dirumuskan itu. Dalam prosesnya kemudian jadi Piagam Jakarta, kemudian jadi Pancasila sekarang ini. Itu kan keterlibatan yang tidak bisa diremehkan itu, kelihatan
jihad yang tentunya belum tidak perang, tapi justru jihad dalam bentuk pemikiran, yaitu merumuskan dasar-dasar negara modern yang sehingga Indonesia tetap kokoh lestari saat ini ya gara-gara punya ideologi namanya Pancasila ya, dasar negara, punya undang-undang dasar yang stabil kira-kira nanti membentuk sistem politik yang stabil pun. Nah, baru setelah itu kan ketika sekutu ya, atau Belanda kembali menjajah Barat, Inggris dan macam-macam itu, ya barulah jihad dalam fisik itu dilakukan ya, mulai resolusi jihad ini dan seterusnya sampai agresi pertama 47, kedua 48 sampai berbagai macam perang 49 itu kan terlibat di situ gitu. Memang justru perang setelah zaman modern itu kan lebih banyak setelah kemerdekaan perang itu. Fisik ya. Semuanya perang fisik itu pasca kemerdekaan, membela negara itu. Kalau sebelumnya kan masih pertarungan antara Belanda dengan Jepang ya. Ya kita juga terlibat tapi tidak. Kalau perang besar terbuka itu ya pasca kemerdekaan semuanya itu. Militer TNI sendiri kan terlibat ya setelah itu kan, setelah peta dan sebagainya terlibat ya setelah pasca kemerdekaan, bukan sebelumnya. Nah artinya kesadaran akan jadi gini Pak, pernah ada yang mengatakan kepada saya bahwa yang menginisiasi lahirnya kesadaran untuk pergerakan nasional itu bukan dari kelompok atau ormas Islam gitu, seperti NU gitu. Malah lahirnya kesadaran untuk pergerakan nasional itu diinisiasi oleh orang-orang yang kita katakan nasionalis dan lain sebagainya seperti itu. Itu bagaimana menurut Bapak? Ya sebenarnya itu kan yang tertulis di buku sejarah memang seperti itu ya. Tapi ini kan sebenarnya kan saya kan perjuangan ini kan dimulai dari perjuangan melawan kolonial pertama dilakukan oleh Pati Unus. Itu dari kerajaan Demak gitu. Pati Unus itu ketika penjajah datang pertama ke Nusantara itu, yang melawan pertama itu Pati Unus dari Sultan Pajang gitu. Kemudian dilanjutkan anak keturunannya mana, Ratu Kalinyamat, dilanjutkan Sultan Agung, dilanjutkan Sambernyowo, dilanjutkan Diponegoro. Itu kan turut-turutnya ke kiai-kiai ini gitu. Dia peran-peran lama sejak dulu besar sekali. Sultan Agung juga ada kiai besar di Ageng Gripik, Panembahan Romo, macam-macam itu. Jadi sejak awal. Nah, termasuk kemudian itu ya memang yang pertama kali menginisiatif perlawanan terhadap Belanda ya orang Islam gitu, karena anti orang kafir itu kan, anti penjajahan, anti orang kafir itu kan jihad muncul di situ. Justru yang lain ini enggak, apalagi waktu itu Kristen kan enggak melawan karena dia agak susah ya, karena dia agama bawaan Belanda itu susah. Baru belakangan dia ikut, awalnya ya enggak. Ini ya memang secara tertulis begitu, tapi kan menurut makanya kita harus kembali ke sanad perjuangannya itu gitu. Kalau melawan penjajah pertama ya si Pati Unus dan para ulama-ulama Aceh dengan nyatu itu dipimpin Pati Unus itu gitu. Bukan Palembang, kemudian Banten, Aceh, Ternate itu bersekutu untuk menghadapi Portugis di Selat Malaka itu. Nah, pra kemerdekaan, apakah basis perjuangan NU itu masih hanya di wilayah Pulau Jawa aja atau memang sudah terkonsolidasi ke seluruh Indonesia, Pak? Dan teknis konsolidasi itu bagaimana itu, Pak? Dalam artian ya kalau kita bandingkan dengan era hari ini yang serba keterbukaan informasi, nah itu bagaimana? Nah, kalau di sana sih ya bayangkan NU itu lahir 26 itu tahun 30 udah nyebar seluruh Indonesia itu. Misalkan bisa tahun 36 udah bisa muktamar di Banjarmasin, nanti udah di sana. Kemudian juga ada NU di Sulawesi, di Sumatera Utara. Jadi udah menyebar. Jadi mereka punya sistem komunikasi yang memang sudah sangat cepat ya.
Misalnya ini, ketika resolusi jihad tahun 45 di Surabaya itu ternyata pasukan yang datang dari seluruh Indonesia itu. Kemarin saya ketemu kiai di Medan, di Sumatera Utara, di Mandailing. Mandailing itu kalau dari Medan bisa 12 sampai 15 jam. 12 jam. Saya orang Medan, Pak. Jarang Medan. Oh, orang Medan ya. 15 jam kan itu? 12, Pak. 12 ya. Di Mandailing itu kan di Mustafawiyah itu. Iya, Mustafawiyah. Nah, Kiai Mustafawiyah itu, Kiai Mustafa Hussein itu ikut perang ke Surabaya gitu. Dan pasukannya. Ya gimana dia dapat informasi dan gimana dia pergi ke sana itu ya orang tidak ada yang tahu gitu. Jadi beliau itu pasukan tempur Mbah Hasyim yang di Surabaya gitu. Jadi Mbah Hasyim itu punya kurir yang diutus kemana-mana itu. Jadi dulu kan nggak mungkin lewat surat karena kan ditangkap Belanda ya atau Inggris gitu, di blokade kan. Itu beliau kirim kurir-kurir santri-santrinya itu ke seluruh Indonesia untuk jadi berbasis lisan informasinya, Pak. Iya, kalau perang kan nggak boleh ada tulisan. Sampai sekarang kalau namanya perang nggak boleh ada tulisan, harus tulisan semua itu udah. Kalau Mbah Hasyim kan tahu teknik gerilya, teknik perang udah tahu. Di perang itu nggak boleh ada tulisan, kalaupun ada itu kode, nanti dibaca lawan selesai gitu. Nah, beliau itu ngirim kurir-kurir itu, santri-santri yang muda itu ngirim kurir. Saya pernah ketemu kurirnya itu di Bawean itu katanya dia masih sekolahnya masih sanawiyah, jaringan kurir itu bisa ke Palembang, ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, itu ngasih tahu mereka. Dan masing-masing daerah itu bawa pasukan tempur yang inti ya, dari Sumatera Utara, dari Maluku, dari Maluku ngumpul di Surabaya. Jadi sudah punya sistem komunikasi sendiri yang sangat cepat gitu. Enggak pertemuan Surabaya jadi masif karena sudah dimobilisasi. Ya, memang pasukan tempur yang ramai kan tapi dari daerah itu dihadirkan semuanya, seluruh Indonesia itu. Ya, itu saya kemarin menemukan di Mustafawiyah itu. Ternyata beliau dengan bawa 40 orang pasukan ya, atau sampai 100 itu langsung ke Surabaya dalam waktu cepat itu. Nah, kalau pandangan KKNU khususnya memaknai kemerdekaan pada waktu itu bagaimana sih? Ya sebenarnya kan sederhana mereka. Jadi mereka merdeka adalah kebebasan untuk menjalankan agama lah gitu, tanpa ada gangguan. Dan juga mereka kan juga merdeka dalam bernegara karena mereka itu juga orang yang sadar terhadap pentingnya negara untuk menjaga agama itu. Jadi negara itu penting untuk menjaga agama gitu. Karena itu perang jadi wajib karena ada kaitan mal itu lebih wajib. Jadi karena menjaga agama wajib maka menciptakan negara sebagai penjaga agama ya wajib. Artinya dia berjuang kan itu sampai di pilihnya mempertaruhkan nyawa itu karena itu wajib gitu kan dalam mereka agama tadi itu kan dengan merdeka mereka bisa menjalankan syariat Islam dengan baik, bisa berekonomi dengan baik, bisa menjaga atas keluarga dan sosial dengan baik. Tujuannya sebenarnya sederhana itu. Tapi implikasinya besar ya. Kita harus bikin negara itu. Jadi penting sekali negara itu buat NU ya. Wajib hukumnya bikin negara itu. Karena negara penting untuk melindungi agama. Gitu. Makanya memilih pemimpin itu wajib, bukan hak ya. Ini pemimpin itu kewajiban, bukan hak bagi orang NU. Nah, pada waktu itu kenapa NU tidak tampil sebagai pemain utama gitu? Kenapa tidak langsung yang menjadi pemimpinnya pada waktu itu? Dalam artian ya pemimpin kita katakan sebagai ya seperti misalnya perjuangan pra kemerdekaan itu kan menghasilkan satu kepemimpinan yang dipimpin oleh Soekarno sendiri. Kenapa bukan orang-orang kita pada waktu itu Pak yang mengambil peran di situ? Ya memang waktu itu orang kita kan masih basisnya pesantren. Makanya termasuk yang pertama kali milih dan mempersiapkan karena ya orang NU sendiri kan itu. Orang NU sejak awal dan mempersiapkan Bung Karno. Jadi Bung Karno ketemu Mbah Hasyim sejak tahun 26. Terus ketemu kiai di sepanjang Jawa itu Nusantara. Dia semua sudah mempersiapkan Bung Karno.
Nah itu kan tidak ada istilah NU tidak NU kan, tapi ya berdasarkan tokoh memang sudah siap secara rohani, secara spiritual, secara fisik ya Bung Karno itu. Di pemilihan itu nggak ada istilah pokoknya jadi Bung Karno. Karena kan bukan sekedar pilihan politik ya, tapi pilihan spiritual yang dapat petunjuk wahyu Bung Karno itu. Makanya dipilih. Nanti NU jadi supportnya kan, ada Kiai Hasyim, ada Kiai Wahab ya. Support system. Karena tahu ini kan ada, kalau dulu kan dari jenjang ini ada sultan ini wali gitu. NU itu ini bagian sultannya ya. Jadi Sultan Raden Patah, apa Joko Tingkir, Sultan Agung Mangkurat. Jadi ada garis wali gitu. Nah wali itu NU itu gitu. Nah, itu penjaga spiritual kan dia. Makanya NU nggak kesini gitu. Dia udah tahu makomnya gitu. Makanya nyari orang yang dari kasta apa Ningrat ini, ketemu Bung Karno, Bung Hatta. Jadi memang dia tahu posisinya gitu, sebagai penjaga agama, sebagai wali gitu. Terusan Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, terusnya kan Kiai Hasyim Asy'ari itu. Soekarno nanti kan dari kerajaannya kan, dari Sultan Agung, kemudian apa Mangkunegoro kan, terus itu Bung Karno. Mangkunegoro Pak? Ya termasuk Mangkunegoro kan. Mangkunegoro 3 berarti kan itu bergerak di situ gitu. Nah kalau peran NU dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah itu pra kemerdekaan itu bagaimana Pak? Kalau ya di bidang pendidikan dakwah ya kita ketahui kan dari NU itu ya Nahdlatul Wathon, terus bidang ekonomi ada Nahdlatul Tujar, terus bidang yang lain-lain itu bagaimana sih peran perjuangan NU? Ya akhirnya kan semua peran kan diwadahi di dalam NU kan itu, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Ekonomi dulu kan yang di Tujar, tapi nanti menjadi bagian aja gitu. Dimasukkan terintegrasi dalam lembaga-lembaga di NU, termasuk politiknya, termasuk kan sudah masuk di situ. Di apa namanya ya terus menjaga. Jadi Kiai Hasyim kan menyuruhkan bahwa kita ini harus setelah kemerdekaan kita harus masuk ke semua sektor, jangan sampai kita mengabaikan, yaitu sektor apa langsung bukan pendidikan ya jelas pasti ya, di sektor politik, ekonomi, kemudian militer dan industri. Itu ada statement tahun 48 itu 46 sudah kembali. Jadi orang ini harus memasuki sektor strategis mulai dari makanya itu kemudian kan mulai membuat pendidikan yang sifatnya apa modern klasikal itu. Dulunya kan Salafiyah semua itu. Hanya Kiai Wahid Hasyim sudah merintis ini pendidikan sekolah kan. Dia mengajarkan bahasa Belanda, mengajarkan matematika, fisika itu mulai diajarkan. Setelah itu kan terus marak lah pendidikan formal itu. Dulunya kan nggak ada itu. Itu kan untuk memperkenalkan. Jadi Mbah Hasyim itu membuat seruan tentang perlunya kita masuk dunia sektor strategis modern ya, di bidang ekonomi, politik, militer, termasuk industri. Kemudian Kiai Wahid membuka sekolahan, terus diikuti sekolah-sekolah yang lain. Nah berjalannya waktu sektor inti, benar bukan inti juga Pak, dalam artian seperti ekonomi dan industri itu kenapa tidak jadi prioritas warga NU itu? Ya, hingga sampai hari ini ya. Ya ini sebenarnya kan kendalanya itu apa namanya? Memang NU kan organisasi keagamaan, tapi ya warganya itu kan sebenarnya banyak pengusaha. Karena sejak awal NU pengusaha. Jadi NU itu nggak mungkin bisa hidup begitu besar kalau nggak punya ditopang usaha ekonomi. Karena apa? NU ini kan apa non kompromi, non kolaborasi dengan Belanda. Ya dia itu nggak akan dapat subsidi apapun. Beda dengan Muhammadiyah, dia kan kolaborasi dengan kemudian banyak ini kolaborasi, termasuk Budi Utomo dia. Ya dia dapat APBN, gitu. Dia bisa hidup dari situ sekolah. Karena Muhammadiyah sekolahnya kan sudah ada bahasa Inggris, bahasa Belanda, jadi banyak disubsidi juga.
Kalau NU kan menolak keras itu, semua ditolak. Makanya ya kok bisa hidup? Ya, akhirnya harus mandiri kan. Ya, itu berdagang gitu. Tapi yang berdagang bukan organisasinya ya, orangnya gitu. Itu orang kaya sehingga muktamar itu kan dulu tiap tahun Mbak. Iya. Sekarang aja muktamar tahun aja kesulitan mencari dana itu ya. Dulu tiap tahun itu muktamar itu. Bayangkan dulu dari Surabaya harus muktamar ke mana? Banten itu jauh sekali itu, perjalanan 2 minggu. Harus ke Medan gitu ya. Harus ke Palembang jauh. Itu semuanya berjalan dengan baik karena ditopang oleh pengusaha-pengusaha di NU itu gitu. Nah ini itu pun kebijakan kolonial sudah membatasi ekonomi NU kan. Ekonomi pribumi lah. Dulu itu pemerintah Belanda kan bikin aturan monopoli kan. Jadi di Indonesia ada 3 kelas itu. Warga nomor 1 itu Eropa ya. Belanda, Prancis, Inggris itu. Dan warga nomor 2 itu Timur Asing, Cina, Arab, India, Jepang gitu. Warga paling jelek itu Finlander pribumi itu, orang Indonesia asli. Warga Jepang yang orang Eropa ini boleh sekolah sampai setingginya. Dan perdagangan itu di ekonomi bahasa mereka. Mereka ini yang punya hak untuk ekspor impor itu. Ekonomi besar lah. Dan si Timur Asing ini bangsa Arab, Cina, India, Jepang itu bagian antar pulau gitu. Dari perkapalan dari Surabaya, Jakarta, ke Ujung Pandang, itu bagian Cina Arab itu. Nah orang Islam atau orang pribumi termasuk yang Islam ini, yang dunia pedagang hebat itu hanya dikasih peluang untuk antar pasar gitu. Jadi pedagang kecil jadinya kelontong gitu. Karena kebijakan kolonial seperti itu gitu. Akhirnya kalau mereka mau dagang itu harus sembunyi-sembunyi. Ini ya pedagang yang besar orang pribumi itu gitu. Nah, setelah merdeka baru lah. Jadi merosotnya ekonomi lahirnya Lanjar kan sebagai gerakan melawan dominasi Belanda itu, dominasi Cina Arab itu. Ada gerakan itu. Makanya namanya Nahdlatul kan. Ya, itu memang gerakan perlawanan ekonomi gitu. Misalnya membangun ekonomi sendiri, Kiai Wahab jadi pengusaha, Kiai Hasyim pengusaha, pengusaha, jadi berkembang. Itu yang terus menghidupi NU bisa tambah di mana-mana itu, karena usahanya udah dihidupkan. Nah, pasca kemerdekaan, apakah kuantitas para pengusaha dan pedagang di NU ini apa meningkat atau bagaimana, Pak? Ya sempat turun karena itu kan setelah Belanda pergi kan hancur ekonomi itu. Perang kan itu. Perang mulai 45, 6, 7, 8, 49, 50 itu perang terus kan itu. DITI, PRI, macam-macam itu. Pemberontakan di Madiunnya. Itu kan hancur-hancuran ekonomi itu. Jadi kelaparan, penjarahan itu. Nah, baru tahun-tahun 50, pertengahan 50 itu dari ekonomi bangkit lagi gitu. Nah, NU juga mulai bangkit karena udah banyak pengusaha NU di situ. Jadi generasi Kiai Hasyim muncul lagi generasi baru ya. Itu udah mulai muncul di Gresik, Pekalongan, Tasik, kemudian Palembang ya. Terus Banyuwangi itu tumbuh lagi setelah kolonial. Nah, itu oleh pemerintah dilindungi itu. Ada program-program penguatan ekonomi pribumi itu bangkit gitu. Nah, dari situ kemudian tahun 58, 60 sampai 67 itu sebenarnya ekonomi sana itu sangat bangkit. Sampai 67, Pak? Sangat bangkit. Tapi 65 kan krisis jatuh lagi kan. Tapi sampai dari 56 ya sampai 58 lumayan itu kebangkitan ekonomi kita. Dan banyak pengusaha pribumi yang hebat ya. Ada nama Hasyim Ning, ada namanya siapa tuh, Karkam, macam-macam. Itu tumbuh semua itu karena memang dilindungi pemerintah, disubsidi. Terus Cina mulai digeserin itu, Arab itu ya, dominasi Arab. Jadi begitu Soeharto dan jebret itu disikat lagi NU-nya, Islam ini. Hanya Cina yang diberi subsidi oleh Soeharto. Jadi bangkit jatuh bangunnya ekonomi Islam seperti itu gitu.
Gus Dur berusaha membangkitkan dengan bikin bank Nusuma. Lalu harus sikat jebret itu. Hancur sak bank pembantu yang bantu Gus Dur dihancurkan sama Bank Suma. Itu bank yo pesan itu 2 kali Bank BCA, sekarang ini Bank Suma. Bank Suma, Pak. Suma. Nah, itu bantu Gus Dur bikin Bank Nusuma. Nusuma. Nusuma tahun 94 atau berapa. Inisiatornya siapa, Pak? Kalau boleh tahu pendiri bank itu. Ya Gus Dur sama Mustafa Zuhad dulu. Mustafa Zuhad. Direkturnya Mustafa Zuhad. Tokoh NU juga. Terus ini ada bank terbesar di Indonesia namanya Bank Suma itu. Nusuma, Pak, ya, atau Suma? Nusuma. Nusuma. NU Suma gitu loh. Jadi ada bank terbesar namanya Bank Suma miliknya William Surya Jaya, Cina nasionalis itu. Bank terbesar. Terus ini kan temannya Gus Dur, terus ya bantu NU biar maju di kerjasama bikin bank bersama namanya Bank Nusuma gitu. Nah, terus untuk membiayai usaha NU, kemudian NU bikin banyak perusahaan itu di bidang pertanian. Nah, terus Soeharto nggak senang, Bank Sumanya dihancurkan sama Gus Dur. Berjalan berapa tahun, Pak, sejak didirikan? Ya nggak lama lah, sekitar 2-3 tahun. Kemudian Bank Suma juga punya perusahaan besar namanya Astra. Jadi Astra itu punyanya Bank Suma itu, ya William. Itu diambil oleh Soeharto, dirampas. Banknya dihancurin, perusahaannya itu apa namanya? Perusahaannya NU hanya ikut hancur juga secara ekonomi. Terus nggak dikasih kredit lagi. Ya saya dulu nggak dikasih kredit, itu kan upaya Gus Dur aja. Setelah Orde Baru itu kredit itu semuanya diberikan pada Cina, NU-nya enggak gitu. Islamnya enggak, pribuminya enggak lah. Jadi kalau ada kredit 100% itu paling pribumi dikasih cuma 10-15% saja. Itu ada catatannya semua itu. Ya disitulah ekonomi pribumi itu jatuh ya dari Cina. Kemudian Gus Dur berusaha lah itu memperbaiki dengan kerjasama dengan Cina kaya itu. Tapi Soeharto nggak boleh itu, langsung banknya dihabisi, perusahaan dihancurkan, diambil alih itu. Nah dari situ terus terjadi krisis itu kan, reformasi. Nah setelah reformasi itu ekonomi NU itu bangkit di Pekalongan, di Tegal, di mana itu bangkit. Walaupun tidak dibantu, tapi tidak dibatasi gitu loh, tidak dicengkeram, tidak dibelenggu. Udah berhasil, sebenarnya NU nggak perlu subsidi, dibiarkan aja udah bisa bersaing gitu. Akhirnya sekarang tumbuh semua. Tapi itu masih, menurut Bapak, apa masih skala UMKM atau sudah go internasional juga, Pak? Ya sebagian udah go internasional, kayak di Surabaya itu banyak juga, skala besar ya. Lagi ke Pekalongan ya, Pekalongan, Tegal itu udah skalanya udah skala besar. Nah hari ini bagaimana sih seharusnya NU memaknai kemerdekaan Indonesia, terus upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan NU gitu, Pak? Ya harus kembali ke cita awal, kembali ke khitohnya. Indonesia kan punya khitoh yang sudah dirumuskan Mbah Hasyim dan Kiai Wahid tahun 45 itu. Itu kan garisnya seperti itu, garis diterjemahkan jadi garis GBHN, Garis Bahagia Negara. Terus kita bangun berdasarkan itu, kan sudah ada pedomannya semua itu. Ekonominya kayak apa, politiknya kayak apa, sudah ada pedoman. Sekarang ini arah Indonesia kan sudah tidak lagi berpegang pada kesepakatan awal itu, karena sudah mengikuti pola ekonomi global itu, politik global yang sudah sangat kapitalistik itu. Sehingga ya terjadi ketimpangan yang luar biasa ya. Jadi sekarang ini 80% kekayaan Indonesia dimiliki oleh 10% kelompok kecil itu. Dengan ketimpangannya luar biasa. Padahal maunya undang-undang kita kan tidak begitu, maunya Pancasila tidak begitu. Jadi karena terjadi tadi itu distorsi zaman kolonial, kemudian zaman Orde Baru ya, yang orang pribumi tidak dikasih kredit itu, orang pribumi usahanya banyak dimatikan. Jadi dulu
tahun 67 68 itu semua pengusaha pribumi dimatikan itu. Konglomerat pribumi itu. Ya, akhirnya di dalamnya ya pengusaha NU ya mati semua. Itu kan akhirnya ya muncul ya kayak gini nih, ketimpangannya luar biasa gitu. Hanya Cina yang boleh hidup gitu, dan keluarga Soeharto dan tentara gitu. Cina tentara gitu, Cina dan tentara. Yang lain ya mengalami kehancuran total.